Moderasi beragama dalam Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, Studi Hermeneutik Paul Ricoeur. Video ini merupakan bagian dari seminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari UIN Bersyekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini mengkaji nilai-nilai moderasi beragama dalam teks klasik Nusantara melalui pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Tahukah Anda bahwa nilai moderasi beragama yang hari ini terus digaungkan di Indonesia sebenarnya sudah hidup sejak ratusan tahun lalu? Nilai itu tidak hanya hadir dalam kebijakan negara, tetapi juga tersimpan dalam teks klasik Nusantara. Salah satunya adalah Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, sebuah karya sejarah yang merekam perjalanan spiritual, dialog budaya, dan proses islamisasi yang berlangsung secara damai. Melalui pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur, penelitian ini mencoba mengungkap nilai moderasi beragama yang tersimpan di balik teks tersebut. Penelitian ini dilakukan karena kajian moderasi beragama selama ini lebih banyak berfokus pada kebijakan pemerintah dan fenomena sosial kontemporer. Sementara itu, teks klasik lokal seperti Babat masih jarang dikaji sebagai sumber nilai moderasi, padahal teks tradisional merupakan cermin asli cara masyarakat Nusantara memaknai agama, budaya, dan keberagaman. Selain itu, pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur juga belum banyak digunakan dalam kajian moderasi beragama berbasis sastra klasik. Inilah celah penelitian yang ingin dijawab, bahwa moderasi beragama bukan konsep baru, melainkan identitas budaya yang tumbuh dari sejarah Indonesia sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur. Terdapat 3 tahapan analisis utama. Yang pertama, pembacaan naif, yaitu membaca teks Babat secara utuh untuk memahami alur cerita. Yang kedua, analisis struktural, yaitu mengkaji simbol, tokoh, konflik, dan nilai yang muncul dalam teks. Lalu yang ketiga, tahap apropriasi, yaitu mengaitkan makna dalam teks dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Melalui tahapan ini, makna moderasi beragama ditafsirkan secara mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon mengandung banyak nilai moderasi beragama. Nilai yang paling dominan adalah toleransi, yang muncul sebanyak 7 kali. Nilai ini tampak dalam hubungan harmonis antara tokoh Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai kedua adalah penghormatan terhadap budaya lokal yang muncul 5 kali. Islam masuk ke Cirebon melalui budaya, bukan melalui paksaan. Selain itu, ditemukan pula nilai keadilan dan musyawarah, masing-masing sebanyak 3 kali. Nilai lain yang juga muncul adalah anti kekerasan, keseimbangan, perbaikan sosial, keteladanan, tawakal, dan komitmen kebangsaan. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama telah hidup dalam narasi sejarah Nusantara. Penelitian ini memberikan dampak penting bagi dunia pendidikan dan kehidupan sosial. Teks Babat dapat dijadikan bahan ajar sastra, sejarah, pendidikan, karakter, dan moderasi beragama. Selain itu, peneliti ini memperkuat literasi budaya serta mendorong pelestarian karya sastra klasik sebagai warisan intelektual bangsa. Hasil penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan di bidang sastra, linguistik, dan studi keagamaan berbasis kebudayaan lokal. Dari teks lama, kita belajar tentang masa depan. Dari Babat, kita belajar bahwa keberagaman dapat dirawat melalui dialog, bukan kekerasan. Moderasi beragama bukan sekedar slogan, tetapi warisan nilai yang telah hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga penelitian ini menginspirasi kita untuk terus menjaga harmoni, toleransi, dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.